Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dengan nomor NIM 05103-266, UT Pangkal Pinang, studi Sistem Informasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Arbiati Faiza Eskom Mkom yang mana selama ini telah memberikan tuton kepada saya serta melaksanakan tugas yang kedua. Adapun tugas yang kedua di sini yaitu berdasarkan IRD di atas diarahkan untuk membuat ke dalam basis data MySQL ataupun MariaDB yang ada di SAMPP dengan adanya tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pengerjaannya yaitu melakukan di setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIMP MSIM 4206 basis data. Nah, ini saya akan mengikuti panduan dari praktikum ini. Jadi pertama-tama langkahnya yaitu saya menghidupkan SAMPP. SAMPP sudah saya on-kan semua, Apache dan MySQL. Kemudian saya panggil PHP admin. Kemudian dari panduan ini kita membuat database-nya, database rumah sakit. Di sini kita buat database-nya rumah sakit. Kemudian kita create. Di panduan ini ada tabel tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut. Baik, kita mulai dari dokter dulu ya. Di sini dokter admin, tabel dokter. Tabel dokter ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom di tabel dokter, berarti di sini kita bikin 7 kolom. 7 kolom kita buat namanya di sini adalah ID dokter. Kemudian di panduan ini ID dokternya ini dia ID dokter, kita buat integer 3 ya. Di sini integer lengthnya 3 sesuai dengan ini, sesuai dengan form ini, integer 3. Kemudian di sini nama dokter. Kemudian di nama dokter ini varchar-nya 30. Kemudian alamat dokter varchar 100. Kemudian tanggal lahir di sini date, tipe datanya date. Kemudian nomor HP varchar 13. Kemudian nomor HP varcharnya 15. Kemudian di sini spesialis varchar 15. Kemudian di sini waktu kerja varchar 100. Kemudian kita isi ya di sini. Kita simpan ya. Di sini kita buatkan jadi dia primary ya. Jadi dokternya kita jadikan primary. Oke.
Teguh. Kemudian di sini kita bikin dia ID dokter. Oke. Kita simpan. Tabel dokter sudah. Kita buat tabel baru lagi. Tabel barunya dokter admin. Dokter admin. Kolomnya ada 3. Teguh. Kolomnya ada 3. Tabel. Di sini kita buat lagi. Buat tabel, create new tabel. Dokter admin kolomnya 3, kita create. Di sini ID data integer 3, kemudian ID dokter integer 3, ID admin integer 3. Primary key-nya di ID data. Oke, kita buat. Kemudian kita simpan. Kita ke tabel rumah sakit lagi, kita buat tabel baru. Di sini administrator. Kolomnya ada 3. ID admin integer 3, kemudian ID pasien integer 3, kemudian ID admin sudah. ID admin, maaf, sini ID daftar, sini ID admin integer 3. Primary key-nya ada di ID daftar. Kita simpan. Kita ke rumah sakit lagi. Database rumah sakit. Kemudian kita bikin buat tabel baru. Pasien dokter. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya ada 5. Kolom pertama ID integer 3, ID dokter, kolomnya ada 3, ID pasien, kolomnya ada 3, waktu periksa, tipe datanya date, kemudian resep varchar 100. Di sini primary key-nya ada di ID. Simpan lagi. Kita buat tabel lagi, tabel baru. Tabel pasien 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Pasien, kolomnya 4. ID pasien integer 3, nama pasien varchar 30, alamat pasien varchar 100, kemudian jenis kelamin integer 1, jenis kelamin integer 1. Primary key-nya ada di ID pasien. Kita simpan. Baik, jadi kita sudah punya tabel 5 tabel, yaitu administrator, dokter admin, pasien, dan pasien dokter.
Kemudian sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan foreign key terlebih dahulu. Pada field-field yang akan dijadikan foreign key seperti ini: tabel dokter admin, tabel dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Tabel daftar foreign-nya ID pasien dan ID admin. Sedangkan tabel pasien dokter foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah pilih tabel dokter admin. Kemudian pada field yang akan dijadikan foreign, pilih index, kemudian klik OK. Berikut gambar pengaturan foreign key. Baik, sekarang kita ke tabel dokter admin dulu. Tabel dokter admin. Kemudian di sini kita masuk ke struktur. Kemudian di sini kita pilih di ID dokter. Kemudian kita klik index di sini ya, sesuai dengan pilihan di sini. Klik index di ID dokter, more, pilih index, kemudian kita klik OK. Nah, OK. Di sini index. Bukan pada tabelnya, yaitu tabel dokter dan tabel dokter pasien. Tabel dokter dan tabel dokter pasien. Pasien dokter. Pasien dokter, foreign-nya ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien, foreign key-nya. Oke. Pasien. Kemudian tabel daftarnya belum ya, tabel daftar ini. Oh, kita kurang di sini, ada tabel daftar. Maaf, satu lagi tabel daftar. Kolomnya 3, kita buat dulu. ID daftar, integernya 3. Kemudian ID pasien, integernya 3. Kemudian ID admin, integernya 3. Primary key-nya di ID daftar, kita simpan. Kemudian kita ke sini, tabel dokter admin. Kita lihat dulu dokter admin. Dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Berarti satu lagi, ID admin kita bikin foreign key juga. Kemudian daftar ini, foreign key-nya ID pasien dan ID admin. ID pasien dan ID admin. Kemudian pasien dokter, foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Baik, ini sudah selesai kita buatkan untuk foreign key-nya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah foreign key-nya selesai, diterapkan selanjutnya kembali ke halaman designer. Untuk membuat relasi, cara membuat relasi yaitu pada menu di samping pilih create relationship, lihat gambar 21. Pada tahap berikutnya, sesuai dengan panduan dari praktikum tugas 2, kita menyambungkan antara tabel pasien dokter dengan pasien. Kemudian kita coba dulu ya. Di sini nanti bentuknya seperti ini. Kita coba susun dokter admin, dokter, kemudian pasien dokter, administrator, daftar, dan pasien. Kita bentuk tabelnya. Pertama di sini dokter admin ada posisi di atas. Dokter admin posisinya di atas. Kemudian dokter posisinya di bawah. Kemudian administrator
Ini kita pindah dulu, administrator, kemudian daftar. Di sini daftarnya ada di sini. Oke, daftar di sini. Sini daftar, dan pasien dokter di sini, pasien di sini. Oke, kita bentuk sekarang untuk entity relationship antara dokter admin dengan pasien dokter. Primary key-nya ID dokter, sedangkan foreign key-nya di ID dokter admin. Berarti kita pilih relationship-nya dari ID dokter ke dokter admin. Ini kita pilih cascade seperti ini. Kemudian pasien dokter. Yang kedua, primary key ID admin dan foreign key-nya ID admin di dokter admin. Kita klik relationship, ini primary key-nya di administrator. Kemudian di sini ID administrator, ID admin dengan ID admin di dokter admin. ID admin, maaf ini. Saya salah ketik, berarti harus kita perbaiki di tabelnya dulu di sini. Hanya 2 ID admin, nama admin, varchar 30. Kemudian terakhir adalah waktu jaga varchar 104. Oke, sekarang sudah kita perbaiki, kita ke desainer lagi, pilih relasi ID admin ke foreign key. Oke, set. Oke, setelah itu kita ke ID admin dengan ID admin daftar. ID admin dengan ID admin daftar. Pasien dokter dan daftar dan pasien. Lanjut dari pasien ke daftar ya. Pasien ke daftar, pasien ke ID pasien, ID pasien, ID pasien dengan ID pasien, escape. Oke. Baik, sepertinya sudah selesai ya untuk relasi tabel sesuai dengan panduan. Jadi relasinya sudah kita buat sama persis seperti yang ada di panduan. Langkah selanjutnya data manipulasi language ya. Ini sudah kita membuat masukkan data ya. Kita buka di rumah sakit, di query, kemudian di tabel pasien. Tabel pasien, kita bikin SQL-nya. Insert into pasien, kita klik sini. Insert into pasien, kemudian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian value-nya 1. Kita kasih nama saya aja, Budi Setiawan. Kemudian
Jalan Ahmad Yani nomor 5 angka. Untuk jenis kelaminnya kita buat angka 1. Oke, kemudian di sini kita pilih go. Oh, ada yang salah. Oh, ini kita harus pakai tanda petik ya, karena ini karakter. Dari karakter kita klik go lagi. Baik, kita lihat di tabel pasien. Ini Budi Setiawan, Jalan Ahmad Yani nomor 5, Bangka, jenis kelaminnya 1, pria. Oke. Kita buat contoh pengisian datanya juga bisa melalui pilihan insert ya di sini. Ini 2, namanya misalnya Yani Jalan Sudirman nomor 52, Pangkal Pinang. Ini jenis kelaminnya 2, kita go. Kita lihat di sini di tabel pasien ini ada 2 ya. Jadi untuk pengisian datanya bisa melalui SQL atau melalui insert. Kita melalui SQL juga, misalnya insert sesuai dengan tabel tadi itu, into pasien, kemudian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian di sini value-nya jangan lupa ini 3, namanya misalnya Yanto, alamatnya Jalan Kebun Jeruk, Jakarta, jenis kelaminnya 1, pria. Kita go di sini. Kita lihat di tabel pasien. Jadi untuk pengisian datanya bisa melalui query atau bisa melalui klik insert. Kemudian di sini kita melakukan select ya. Di sini. Nah, seperti ini misalnya. Select nama pasien. Kita pilih select nama pasien di query. Select nama pasien, kemudian jenis kelamin from tabel pasien, kemudian where-nya di mana, jenis kelamin sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jenis kelamin sama dengan 1. Kita lihat hasilnya di sini. Maka nanti tabel tersebut akan menampilkan data sesuai dengan query-nya yang jenis kelaminnya sama dengan 1, yaitu Budi Setiawan dan Yanto. Baik, mungkin demikian ya langkah-langkah dalam pertama pembuatan database rumah sakit, kemudian langkah-langkah pembuatan tabel administrator, daftar dokter admin, pasien dokter. Kemudian yang berikutnya pembuatan relationship ya, yang sudah kita coba tadi di sini, sudah kita bentuk tadi ya. Dan terakhir kita melakukan pengisian manipulasi data, insert tabel berdasarkan query maupun berdasarkan fasilitas insert seperti ini. Mungkin itu saja tugas 2 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.